Apa maknanya? Bahwa memang perubahan demi perubahan adalah sesuai zamannya. Tadi disampaikan Pak Salim, lanjutkan yang baik, sempurnakan yang belum sempurna, dan ganti yang tidak bermanfaat. Ini sangat penting, karena tanpa perubahan. Karena kenapa kita menetapkan presiden itu hanya 10 tahun? Pengalaman sebelumnya, makin lama makin mundur demokrasi, makin mundur pemerintahan. Kemudian timbul revolusi. Tahun 65 Tampu dan menjatuhkan Bung Karno. Tahun 98 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik untuk satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan pendapatan. Maka siapapun yang ingin keluar dari batasan itu berarti melanggar kehendak rakyat. Kenapa jalan tidak diperbaiki? Menteri PUH orang hebat, tapi dana tentu tidak ada. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal, tentu manfaatnya tidak seperti apa diharapkan. Karena para anggota DPR, Pak Hidayat Nur Wahid, dipilih untuk bertindak, pemerintah agar bertindak adil dan memakmurkan rakyat secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Hormati Bapak Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Syekhu, Pak Sekjen tiap hari berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Ananda, Haye, Agus, dan juga tadi ada Saudara Ali, teman, dan wabil khusus Saudara Anies Baswedan. Dan seluruh pengurus PKS dan seluruh kader-kader yang hadir di sini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas milad PKS yang ke-21. Semoga terus berjaya. Selama ini PKS kita mengetahui partai yang sangat disiplin, sangat taat kepada aturan, dan tentunya mempunyai kemampuan yang besar. Di DPR ada 9 partai
Kita tahu semua. 3, yang memakai nama Demokrat. Partai Demokrat sendiri, Partai PDIP Perjuangan, dan juga Nasional Demokrat Nasdem. Dan yang lainnya ada Kebangkitan, ada Amanah, ada Persatuan, dan lain-lain. Karya tentu. Hanya PKS yang memakai nama Keadilan Sejahtera yang merupakan tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Mukaddimah yang tidak bisa boleh dirubah, yang mengatakan bahwa tujuan kita merdeka adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sama dengan sejahtera. Kita sudah merdeka, kita sudah bersatu, walaupun kadang-kadang konflik. Kita sudah berdaulat. Yang harus terus dijaga di tingkatan ialah keadilan dan kesejahteraan. Karenalah nama itu penting, bukan hanya untuk dikenal, tapi merupakan falsafah hidup, merupakan tujuan. Tentu Demokrat juga mempunyai tujuan yang sama dengan cara Demokrat. Demokrat itu cara untuk mencapai tujuan. Kalau PKS berbicara tentang tujuan. Karena tentu bukan hanya untuk menjadi nama, tapi harus menjadi falsafah hidup dari Anda semua yang hadir di sini. Menjadi tugas sehari-hari daripada semua kader PKS untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bangsa ini. Selama kita merdeka, ada 15 kali konflik, mulai daripada Madiun, RMS, PRRI, Permesta, Tim-Tim, Poso, Ambon, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. 10 konflik itu karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah, itu bukan. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya tapi mendapat lebih sedikit. PDRI Permesta berontak bukan karena ingin merdeka, tapi kenapa daerah kurang diperhatikan. Itulah Ambon, Poso, bukan konflik agama awalnya, konflik tentang keadilan politik. Jadi keadilan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja. Kita semua. Kita semua bertanggung jawab. Saya pernah Wapres 2 kali, pernah jadi menteri. PKS pernah menjadi pemerintah bersama-sama tentu di bawah Pak SBY. Karena itulah kita bertanggung jawab ke negeri ini dengan yang sama dengan siapapun. Karena kita bertanggung jawab yang sama, maka kita mempunyai hak yang sama untuk memajukan negeri ini. Kita berbicara partai tempat ini, ulang tahun partai. Kenapa partai didirikan? Dalam Pancasila yang keempat, sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita
menuju bangsa ini dengan musyawarah perwakilan. Karena itulah perlu, tidak mungkin 270 juta berkumpul bersama. Karena itu ada perwakilannya, dan perwakilannya itu adalah partai. Sehingga fungsi partai adalah sangat penting seperti disampaikan juga oleh Pak Salim, bahwa mewakili seluruh rakyat. Memang begitulah dimanapun. Sejarah partai di Indonesia tentu berubah sesuai zaman. Partai pertama didirikan Indonesia Partai yang didirikan oleh Dosdek bersama Pak Dr. Cipto Mangkukusumo, Pak Dewantoro. Kemudian Serikat Islam, kemudian PNI, juga PKI, ada partai-partai Katolik. Adalah fungsi waktu itu kesadaran berbangsa. Zaman Jepang Matsui berdiri sebagai wadah masyarakat Islam. Zaman kemerdekaan Pak Bung Karno mula-mula banyak partai, kemudian disederhanakan dengan prinsip Nasakoh, nasional, agama, dan komunis. Soeharto dengan demokrasi terpimpin menyebabkan dari banyak partai menjadi 3 partai. Dan demokrasi yang dipimpin itu menyebabkan partai saya selalu menang. Reformasi merubah semua itu. Kita berada di sini karena hasil reformasi kumpul PKS. Apa maknanya? Bahwa memang perubahan demi perubahan adalah sesuai zamannya. Tadi disampaikan Pak Salim, lanjutkan yang baik, sempurnakan yang belum sempurna, dan ganti yang tidak bermanfaat. Ini sangat penting. Karena tanpa perubahan, karena kenapa kita menetapkan presiden itu hanya 10 tahun. Pengalaman sebelumnya, makin lama makin mundur demokrasi, makin mundur pemerintahan. Kemudian timbul revolusi. Tahun 65 Tampunan menjatuhkan Bung Karno. Tahun 98 menjatuhkan Pak Harto. Suatu kebiasaan yang kurang baik untuk satu bangsa. Karena itulah maka ada pembatasan pendapatan. Maka siapapun yang ingin keluar dari batasan itu berarti melanggar kehendak rakyat. Melanggar tujuan kita bernegara. Itulah tentu bahagian daripada upaya itu sendiri. Tentu menjadi tujuan kita bersama bahwa kita menuju suatu tujuan. Apakah kita sudah mencapai kesejahteraan? Ya, ada perubahan. Dari pendapatan 2.000, 3.000, menjadi 4.000 per kapita. Namun ini belum cukup dan dibanding dengan negara sekitar kita. Singapura jauh, Malaysia jauh, Thailand jauh. Sedikit lagi apabila kita tidak bergerak dengan baik tanpa perubahan, Vietnam akan lebih baik dari kita. Karena itulah maka usaha bersama ini sebagai rakyat, sebagai bangsa yang mempunyai tanggung jawab bersama adalah suatu kewajiban bersama. Semua berhak. Keadilan juga harus dijaga.
Karena banyak pihak juga tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, membuat jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Sekali lagi saya juga turut bertanggung jawab tentu. PKS bertanggung jawab karena pada ikut dalam pemerintah. Demokrat apalagi. Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang. Lihat yang apa dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani karena tidak bisa bayar jalan tol, maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti presiden yang baru harus merubah kewajiban. Kenapa jalan tidak bisa baik? Menteri PUH orang hebat, tapi dana tentu tidak ada. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal, tentu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan. Itulah keadilan, itulah fungsi peranan partai di DPR untuk melihat itu secara jernih. Karena para anggota DPR, Pak Hidayat Nur Wahid, dipilih untuk bertindak, pemerintah agar bertindak adil dan memakmurkan rakyat secara bersama-sama. Kita bersama-sama harus melakukan itu. Kita bangga akan jalan tol. Tapi jalan yang dijalani hanya yang bisa bayar. Jalan lainnya, 30% jalan di Indonesia sulit dipakai. Menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan. Tadi digambarkan rumah-rumah. Kedua, kita memang kaya, bangsa ini. Semua punya. Ada batu bara, ada nikel, ada bauksit, ada aluminium, ada baja, ada besi. Tapi yang mengolahnya sebagian besar dari Cina. Bawa buruh, bawa pekerja, bawa modal, dan kirim ke negerinya. Apa yang kita dapat? Pajak tentu, tapi pajak pun dikurangi untuk kepentingan mereka. Maka alam kita tergerus hanya untuk mendapat sedikit. Apakah Cina menerima pekerja kita untuk menambah di Cina? Pasti dia tidak mau. Apakah Amerika mau menerima kita orang 1.000 untuk bekerja di sana dengan? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita atau pemerintah tidak percaya kepada rakyatnya sendiri yang mampu.